My little sister, she bites a lot. Snake, sky snake, volcano, end of the world. This one. Whoa, peanut. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain requestan kalian nih dari film yang berjudul The Croods: A New Age. Film ini menceritakan sebuah keluarga primitif yang bertemu dengan keluarga yang lebih berkembang maju dari kehidupan mereka. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan bocil bernama Guy yang menangis mengingat momen terakhir sebelum orang tuanya terbenam lumpur karena menyuruh Guy menemukan suatu tempat yang disebut hari esok. Lalu Guy pergi mencarinya nih dari gunung ke gunung, hutan ke hutan hingga bertemu kukang yang diberi nama Belt. Singkat cerita, seiring waktu berlalu Guy tumbuh dewasa dan masih belum menemukan hari esok. Dia justru bertemu gadis gua bernama Ebb. Lalu Ebb memperkenalkan ke keluarga besarnya bernama The Croods. Ada ayahnya Grax, ibunya Uga, neneknya Gran, adik laki-lakinya Tang, dan adik perempuannya Sandy. Setelah itu Guy mengajak keluarga Croods menemukan hari esok, di mana mereka harus menghadapi mara bahaya dan binatang buas. Like it's just the two of us. Setelah berhasil lolos dari cobaan alam, Greg memutuskan bermalam di gurun, lalu membagi tugas ke keluarganya. Sialnya, Ebb dan juga Guy kebagian menyalakan api. Bukan apinya yang menyala, justru kemarahan Greg yang berkobar-kobar. Karena Ebb dan juga Guy asik bersendau gurau hingga apinya tidak menyala. Untungnya, Uga menenangkan Greg sambil menasehatinya kalau kelak Ebb akan memiliki keluarganya sendiri. Namun Greg tidak akan membiarkan itu terjadi. Sampai malam tiba, Guy dan juga The Croods yang selalu tidur menumpuk dan bergerak. Mempertemukan Guy dan juga Ebb, mereka mengobrol nih untuk memiliki rumah mereka berdua. Tanpa mereka sadari, Greg ikut mendengarkan. Saking tidak percayanya, ia pergi keluar. Lalu di pagi hari, Greg kembali dan memberitahu keluarganya nih untuk mengikutinya ke suatu tempat. Ternyata Greg membawa mereka ke kebun yang penuh buah. Dengan kelaparan akut, The Croods langsung menyikat buah-buahannya tersebut hingga mereka kekenyangan. Tiba-tiba Greg melihat buah pisang kesukaannya. Begitu diambil, secara bersamaan kokokan ayam mengaktifkan perangkap. The Croods terjebak. Tidak berapa lama datanglah dua orang mengecek mereka. Karena sudah memastikan sama-sama manusia, dua orang itu melepaskannya. Lalu memperkenalkan diri nih, yaitu ada Phil dan juga Hope Bettermans yang ternyata kerabat orang tua Guy dulu. Sehabis berkenalan, Bettermans ini mengajak The Croods ke rumah pohonnya, yang mana sangat canggih karena ada lift. Ditambah Tang excited melihat pemandangan di luar dari jendela. Lalu Bettermans memanggil anaknya yang bernama Dawn, yang ternyata teman semasa kecil Guy. Mereka pun senang nih bisa dipertemukan kembali. Begitu juga Ebb, ia kegirangan akhirnya memiliki teman wanita. Setelah itu, Phil mengantar The Croods ke kamar tamu. Tiba-tiba Grax melihat pisang lagi nih dan ingin memakannya. Namun Phil melarangnya karena di rumahnya tidak boleh makan pisang. Ditambah The Croods tidak bisa tidur bertumpuk karena Bettermans menyediakan banyak kamar yang tentunya membuat Guy tidur dengan nyaman, sedangkan Ebb merasa asing. Beda dengan adiknya Tang, ia menikmati pemandangan di jendela. Begitupun nenek, Sandy dan juga ibunya tertidur pulas. Namun datanglah Greg membangunkan Uga. Ternyata Greg tidak bisa tidur. Dia khawatir jika Ebb pergi meninggalkan kelompok. Sementara itu Phil dan juga Hope bahagia bertemu dengan Guy. Mereka lega nih, ada yang menemani Dawn kembali. Walaupun mereka terganggu melihat kedekatan Guy dan juga Ebb, padahal mereka memiliki perbedaan yang jauh. Sehingga Phil dan juga Hope akan memisahkan mereka. Dimulai membangunkan Guy lalu mengajak ke suatu tempat. Sampai Ebb tidak boleh dibangunkan karena Guy akan membantu pekerjaan Dawn.
Di sisi lain, Ep dan juga Grux sudah bangun. Mereka terkejut nih melihat banyak perubahan seperti ibu, nenek, dan adiknya Chill di kolam. Lalu Tang begadang nih menonton jendela. Parahnya, Guy berubah total jadi berpakaian seperti Pale. Bahkan momen menyalakan api berdua tergantikan dengan alat canggih milik Bettermans. Ia membuat Ep bersedih dan menyendiri. Lalu datanglah Dan menghampirinya untuk menghibur Ep dengan bertanya nih bekas luka yang ada di tubuhnya. My little sister, she bites a lot. Snake, sky snake, volcano, end of the world. This one. Whoa, Peanut. Setelah melihat bekas luka, Ep Dan jadi iri karena bekas luka adalah tanda pertualangan. Beda dengan dirinya yang tidak boleh terluka atau keluar tembok. Seketika Ep mengajak Dawn menaiki hewan peliharaannya bernama Chang untuk berjalan-jalan. Kemudian Ep dan juga Dawn bersenang-senang nih sampai menabrak pohon madu dan parahnya Dawn disengat oleh lebah. Sementara itu, Grux mengajak Tang dan hewan peliharaannya Douglas bermain di luar. Namun bukannya bermain, Tang melukai ayam yang diam. Tak berapa lama datanglah Pil mengajak Grux berkeliling sungai sambil bercerita nih kehebatannya yang sudah mengubah gurun yang tandus jadi oasis yang subur. Ia membuat Grux tidak tertarik. Ia lebih tertarik mengambil pisang yang lagi-lagi dilarang, padahal ada sekeranjang penuh. Namun Pil tidak mau menjelaskan. Dia mengalihkannya masuk ke dalam air terjun. Di saat yang sama, Uga yang membersihkan sisa sampah kemarin didatangi oleh Hop untuk mengusirnya secara halus dengan memberikan keranjang perjalanan sebagai ucapan terima kasih, membawa Guy pulang ke rumahnya. Sementara itu di balik air terjun, Pil mengajak Grux ke gua rahasianya, di mana tempat melepaskan masalah di saat keluarganya bermasalah. Bahkan Pil memaksa Grux menceritakan masalahnya. Yang ternyata Grux tidak betah di sini dan khawatir Guy mengambil putrinya. Sehingga Pil memanfaatkan situasi dengan membujuk Grux membiarkan Guy tinggal di sini menemani putrinya. Akhirnya Grux pun setuju. Setelah itu Grux menghampiri istrinya dengan penampilan baru. Bukannya suka, Uga malah marah. Dianggap bodoh menukar Guy dengan sekeranjang perjalanan. Padahal di situ Betterman ini ingin merebut Guy, yang ternyata itu maksud bujukan Pil. Seketika Grux murka, namun Uga menenangkannya untuk fokus membawa Guy keluar. Di sisi lain, Chang, Dawn juga Ep yang baru pulang ketahuan sama Guy. Lalu mereka menceritakan habis bersenang-senang di luar tembok, yang membuat Guy panik karena orang tua Dawn melarangnya. Ditambah tangan Dawn terkena sengatan lebah, padahal menurut Ep nanti Dawn akan membaik. Anehnya, Guy langsung menyalahkan Ep karena sudah membahayakan Dawn, sekaligus menyadarkannya Dawn bukanlah gadis gua sepertinya. Seketika Ep emosi, dia datang ke meja makan sambil makan ala gadis gua di depan Guy. Guy yang bingung dengan tingkah Ep, tiba-tiba Pil membeberkan sesuatu, yaitu Grux menyingkirkan Guy agar tinggal bersamanya. Padahal itu akal-akalan Pil. Grux yang tidak menerima membongkar gua rahasia milik Pil, yang mana Hop tidak tahu hal itu. Dia pun marah dan terjadi perdebatan sengit di meja makan. Hingga tangan Dawn ketahuan habis disengat lebah dan saling menyalahkan siapa yang bertanggung jawab. Puncaknya Guy disuruh memilih pergi bersama Ep atau tinggal. Lalu Guy memilih tinggal karena disinilah rumah yang disebut hari esok. Seketika Ep kecewa. Grux yang melihat putrinya kecewa langsung membalas ke Pil kalau dirinya habis memakan seluruh pisang yang ada. Dan benar aja nih, begitu Pil mengeceknya seluruh pisang ludes. Padahal pisang itu alasan dia tetap aman dari monster yang ada di balik tembok. Karena monster itu datang 100 bulan sekali seperti malam ini. Lucunya hanya seekor monyet mungil. Dikira cupu, ternyata bawa satu bes. Lalu menculik Grux, Guy dan juga Pil. Karena tembok yang jebol terlihat sama Tang, dia memberitahu Hop, lalu bersama-sama mengeceknya. Dan tidak ada tanda-tanda dari Grux, Guy dan juga Pil. Hanya tersisa sandal, lalu menyuruh Sandy melacaknya dan mereka pergi mencari tiga pria itu. Singkat cerita, Ep dan lainnya tiba di jurang penuh hiu darat. Ia membuat Hop tidak ingin melewatinya, padahal itu jejak yang diikuti oleh Sandy. Dan Uga tetap bersikeras lewat sana. Sampai terjadi rebutan menyetir yang justru membawa mereka terjun ke sungai. Sementara itu Grux, Guy dan juga Pil dibawa ke markas monyet. Punch monkeys, it's kick monkeys. Punch, deranged stranglers, strange danglers, danglers, mouth breathers, brain squeezers. Monkeys, low monkeys, bite monkey.
Kemudian salah satu monyet menjelaskan ke ketuanya. Karena Gerak dan juga Phil tidak mengerti, jadi Guy maju untuk menanyakan apa yang terjadi sambil berbahasa monyet. Kalau beberapa bulan lalu dunia mereka adalah surga, di mana air mengalir dan dikelilingi oleh pisang. Lalu di saat bulan purnama datanglah monster yang meminta pisangnya. Namun tidak berlangsung lama, air menghilang, begitupun pisangnya juga. Malangnya si monster tetap datang. Seperti saat ini para monster membutuhkan pisangnya. Tiba-tiba Phil ingin memberikan solusi, namun keceplosan kalau ulahnya lah yang mengalihkan air gunung dari tempat tinggal monyet, yang membuat para monyet marah. Meskipun begitu, Phil tidak ingin disalahkan. Ia akan melawan monster pakai tombak. Apesnya cara membuat tombaknya bisa diikuti para monyet, sehingga menyerang balik Phil nih. Di sisi lain, App dan lainnya menepi di geyser es. Mereka kehilangan jejak Gerak dan lainnya. Namun Grant sebagai salah satu pejuang Thunder Sister selalu punya cara menemukan mereka dengan mengutus rambutnya bernama Wigasus. Sayangnya Hop tidak percaya, lalu menyebut manusia gua gila. Bahkan beruntung Guy memilih Betterman tinggal bersamanya. Saking senangnya ia tergelincir di es dan membeku di geyser, yang ternyata sebuah sarang. Ternyata sarang itu adalah sarang serigala laba-laba. Mereka marah karena anaknya dalam bahaya. Untungnya daun yang peka menyelamatkan anaknya. Sementara itu Gerak, Guy dan juga Phil di penjara, di mana Phil sekali lagi menakuti monyet memakai api, yang justru apinya diambil. Bersamaan datanglah Wigasus mengecek mereka lalu pergi menemui Grant, yang lagi melelehkan Hop dengan kayu bakar. Sedangkan Uga mencari App yang lagi kebakaran jenggot, karena Guy memilih tinggal di pohon. Meskipun begitu, App tetap peduli padanya. Lalu App dan lainnya menantikan kedatangan Wigasus. Sedangkan Hop baru bangun dan menampilkan rambut badainya. Lalu dari kejauhan dia melihat Wigasus menuju ke sini. Dan benar aja, Wigasus memberitahu lokasi Gerak dan lainnya. Bersamaan Grant menyiapkan grup penyelamat. Oh, new tribe names. You're Thunk. You are Sister Sunset, Bloodhorn, Seeker, Eat, Fireheart, or Bogwater. Man. Setelah itu mereka berangkat ke sana, yang ternyata mereka sudah siap jadi tumbal. Tinggal menunggu kedatangan monsternya. Tidak berapa lama tanda-tanda monsternya muncul. Bananas. Rug, what's going on? I can't look. Kinda cute. Akhirnya Gerak dan juga lainnya siap ditelan monster monyet. Di waktu yang tepat datanglah Thunder Sister menyelamatkan mereka. Kemudian Thunder Sister, Gerak dan juga lainnya keluar dari markas monyet. Namun sang monster monyet tidak menyerah, dia terus mengejarnya. Hingga datanglah App mengalihkan fokus monster untuk mengejarnya. Bro, what are they doing? Hey, it's... Run, Dad. Where are they? Malangnya App masih tertinggal di dalam, menghindari serangan monster. Tidak berapa lama datang Guy menyelamatkannya, lalu mereka naik ke tempat yang lebih tinggi. Sayangnya si monster tetap bisa lompat, bahkan menghancurkan dindingnya hingga nyaris membuat App dan juga Guy jatuh. Meskipun begitu, Guy mengutarakan perasaannya ke App kalau hari esok bukanlah tempat melainkan sosok dirinya. Akhirnya monster itu terkubur ke dasar jurang. Lalu keluarga The Croods dan Betterman pulang ke rumah pohon yang disambut sama Douglas. Di akhir film, The Croods dan Betterman bertetanggaan dengan para monyet. Lalu App dan juga Guy berpisah nih dari The Croods karena memiliki rumahnya sendiri. Meskipun begitu, mereka masih menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Trying a new do. A whole lot bigger. Dad was right on. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Croods A New Age. Gimana Sleeper? Seru banget kan ngelihat perilaku mereka demi mendapatkan kebahagiaan penuh nih dari sebuah keluarga.
Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.